Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Shalom. Aduh kayak kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Shalom, boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan senyum yang paling manis untuk kanan kiri depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu saudara hari ini yang bersemangat untuk beribadah bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, kita menyembah Tuhan. Kita boleh rasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, sungguh tiada seperti Engkau Bapa. Segala puji dan segala hormat kami tinggikan hanya padamu Bapa. Katakan anugerah-Mu kepadaku. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu. Ku kagum padamu, tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap napasku
menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Oh, mari Bapak Ibu sadar untuk bangkit berdiri. Ku kepadaku tak pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti senap napasku, tak henti senap napasku, menyembahmu selalu, ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, oh amin, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Yesus. Mari sembah Dia. Tinggikan suaramu, tinggikan suaramu. Kami sembah, oh Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Katakan segala puji, segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, oh, segala puji, segala hormat,
Segenap hatiku menyembahmu, terimalah Yesusku, sembahan yang segala puji. Senap hatiku menyembahmu, terimalah senap hidupku, persembahan yang segala puji, segala hormat, menyembahmu, terimalah senap hidupku, persembahan yang hidup. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Yesusku, segala puji, segala hormat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan hanya Engkau Tuhanku, hanya Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Kau ajaib Tuhan dalam setiap kami, perasaan kami Tuhan. Kau sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Jamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau lihat setiap hati yang haus Tuhan akan Engkau Bapa. Kau tahu Tuhan kami datang Tuhan dengan segenap pergumulan kami, dengan segenap permasalahan kami. Tapi kami mau menyerahkan semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap masalah kami di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh pulang Tuhan dengan penuh sukacita Bapa, dengan penuh dengan kelegaan Tuhan. Kami mau taruh setiap segala permasalahan kami, beban masalah kami di tempat ini Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang mengangkat setiap beban kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengucap syukur, kami bersorak-sorai bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami mau bersuka cita, kami bersorak memuliakan nama. Setiap yang mau bersuka cita bersama-sama tepuk tangan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, boleh lambaikan tangannya yang saat ini mau bersuka cita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu jangan duduk dulu, kita masih memuji Tuhan, amin. Nah saat ini kita akan angkat pujian sebab Tuhan baik. Tapi satu hal yang saya mau saksikan, di mana saya selalu mengingat lagu ini mengatakan sebab Tuhan itu baik. Kenapa? Ada 3 hal yang selalu saya terapkan dari hidup saya dan suami dan keluarga. Setiap hari kami selalu mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan baik, hidup mudah, semuanya lancar. Dan puji Tuhan, di tengah pandemi ini Tuhan memberkati keluarga kami. Karena selalu saya katakan Tuhan baik, hidup mudah, semuanya lancar. Dan semuanya itu digenapi Tuhan. Sehingga sampai saat ini
Pandemi boleh datang, masalah resesi ekonomi boleh datang, tapi kami sekeluarga tidak pernah merasa kekurangan. Amin. Haleluya, kita sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Katakan, sebab Tuhan baik. Sama-sama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan, nyanyi besarkan. Agung namanya, puji dia Tuhan sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Oh, oh, tak segalanya. Datang sujud di hadapannya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia Tuhan sangkakala. Oh, oh, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Bergembira bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang baik, amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu, amin. Haleluya. Woo! Oh, oh.
menyatakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Oh oh, dari satu suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Katakan tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua tepuk tangan di atas kepala, katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, amin, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Hormat dan kekuasaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya shikaralabalabaya ralabaya takaralabaya se. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini kami kau kumpulkan di tempat ini. Bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang agung. Terima kasih kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersehati, kami berdoa, menaikkan doa, menara doa kami. Doa syafaat kami Tuhan, kami mengundang Kau Yesus Juru Selamat kami dan untuk datang di tempat ini Tuhan. Tuhan Kau Raja yang agung, Raja yang ajaib. Kami berdoa Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami menaikkan topik-topik menara doa kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak penjara kami, Bapak pendeta kami Tuhan, Bapak gembala kami yang akan membawakan firman pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biar turun lawatan-Mu untuk Bapak gembala kami ini Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pembicaraannya adalah pembicaraan yang daripada-Mu Tuhan. Dia bisa menyalurkan isi hati-Mu kepada kami Tuhan, agar kami bisa tahu kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkan kapasitas yang luar biasa buat Bapak Gembala kami Tuhan, agar ketika nanti firman kami disampaikan Tuhan, firman-Mu disampaikan, kami bisa menyimak firman-Mu dan kami akan bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan, buat Bapak Gembala Rohni kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Nitko Natara Harjo Tuhan. Teruskan tambahkan kapasitas yang luar biasa buatnya Tuhan, sehingga di bawah penggembalaan Bapak rohani kami ini Tuhan Yesus,
Semakin banyak gereja-gereja kami Tuhan diperluas Tuhan. Dan semakin banyak kerajaan-Mu diperluas di muka bumi ini. Apa yang menjadi visi misi daripada Bapak Gembala rohani kami, itu adalah visi misi yang Kau taruhkan kepada beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya. Berkati juga Bapak Gembala pimpinan kami Tuhan, Bapak Insinyur Pendeta Weweko Tuhan. Berkati dia Tuhan lebih lagi Yesus, keluarga pelayanannya Kau berkati, Kau urapi sehingga kemanapun Bapak kami ini pergi Tuhan, pelawatan-Mu ada di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan kemanapun dia melangkah Tuhan Yesus, isi firman kebenaran-Mu selalu dikatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala sidang kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Tohab Simamora Tuhan. Bukan karena kebetulan dia ada di sini untuk menggembalakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dia lebih lagi Tuhan Yesus. Pelayanannya Kau berkati kemanapun Bapak Gembala kami ini melangkah. Pelangkahannya ini Tuhan Yesus Kau berkati, Kau urapi Tuhan dengan minyak anggur-Mu Tuhan. Dan kemanapun hamba-Mu ini pergi Tuhan melayani semua daerah, Kau berikan berkat yang begitu berlimpah Tuhan. Kau berkati pelayanan, Kau perluas wilayahnya Tuhan. Kau tambahkan kapasitas yang luar biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan pelayanan, terlebih Kau berkati Ibu Gembala Tuhan sebagai istri dan dari hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati lebih lagi sebagai tiang pendoa dalam keluarganya Tuhan. Kau beri berkat yang berlimpah, anak-anaknya Kau pelihara Tuhan. Satu keluarga ini Tuhan Yesus selalu berada dalam perlindungan naungan Kudus Maha-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jiwa baru. Tak henti-hentinya kami meminta jiwa baru untuk datang ke tempat ini Tuhan. Terus tambahkan lawatan-Mu buat tempat ini, urapi Tuhan Yesus, berkati Tuhan agar kami bisa mendapatkan jiwa-jiwa baru yang banyak lagi Tuhan. Biar kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan berkati juga Tuhan manajemen Blue Plaza, di mana tempat kami beribadah Tuhan, dari tenan semuanya Tuhan, dari atas sampai bawah Tuhan Kau berkati. Dan terakhir kami berdoa Tuhan buat kota Bekasi, bahkan Indonesia Tuhan, di mana sekarang sedang wabah virus corona Tuhan. Tapi kami percaya kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, kami adalah pelaku-pelaku firman, kami tidak akan pernah gentar terhadap satu penyakit ini Tuhan. Kami percaya ini penyakit yang begitu luar biasa, tapi kami percaya ketika kami berada dalam perlindungan-Mu Tuhan, tidak ada berani lawan kami satupun Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang menaungi kami. Kami tidak pernah takut terhadap penyakit sampar yang busuk, terhadap yang menular di waktu siang. Itu janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Bekasi yang kami injak ini Tuhan, yang dimana kami tempat tinggal Bekasi ini. Kau terus berkati Bekasi, Kau lindungi kami Tuhan Yesus. Berkati kota Bekasi, berkati pimpinannya dari atas hingga bawah Tuhan. Kau lindungi, Kau berkati. Kau berkati juga Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kau lawat Tuhan jiwa-jiwa di Indonesia ini Tuhan, agar semakin banyak, semakin hari Tuhan bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden beserta wakilnya, bahkan segenap jajaran redaksinya Tuhan. Kau berkati, Kau berikan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa kami serahkan Tuhan Yesus hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Kita akan masuki, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita mau menyatakan, Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Oh Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan feel
katakan Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Dalam rencanamu dan karyamu ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, Kau bersama. Amin Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami harus hidup di dalam firman-Mu setiap waktu. Kami rindu hidup kami lepas pribadi. Tuhan lawat di pagi hari siang hari ini Tuhan. Kami tahu masalah boleh ada, tetapi firman-Mu berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun dunia mengalami kekeringan, sekalipun dunia mengalami masalah, sekalipun dunia mengalami sakit penyakit, tetapi janji Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada firman-Mu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mempercayakan hidup kami kepada-Mu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sehingga kami mengalami mujizat yang sempurna dari Tuhan. Bawa kami ke dalam kebenaran-Mu, supaya kami hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu. Ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka kami akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kami. Keluarga diberkati, usaha diberkati, anak-anak kami diberkati, kesehatan kami diberkati, bahkan keuangan kami diberkati Tuhan. Makasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mencengkeram setiap hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman-Mu yang Tuhan taburkan melalui hamba-Mu boleh berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Tuhan, ubahkan hati kami menjadi hati yang baru. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua kami Tuhan, urapi jemaat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar di pagi ini? Puji Tuhan, senang melihat wajah yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Pak Gembala terus yang khotbah ya, kenapa enggak dari luar?
hampir gereja yang di bawah penggembalaan Pak Niko, memang kita membatasi Bapak Ibu. Kita menjaga saja. Sebab saudara sudah enggak rahasia di luar sana tiba-tiba kena. Tiba-tiba gembalanya. Bisa saja dari umumnya orang lain. Jadi kita menjaga Bapak Ibu Saudara. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak bosan melihat saya berdiri di depan ini. Amin. Ada yang bosan? Puji Tuhan Bapak Saudara. Sambungan dari minggu yang lalu, khotbah ini menarik. Saya lama pergumulkan ini saudara-saudara. Kenapa sih Kejadian 26 ya sambil ditampilkan. Kenapa sih Abraham Ishak ini diberkati Tuhan? Apa bedanya mereka manusia biasa? Nah ini yang terus kita pelajari. Jadi rahasia yang besar hari ini kita pelajari Bapak Saudara. Kenapa Ishak diberkati ketika dia menabur? Maka dia menuai 100 kali lipat. Nah ini rahasia yang kita pelajari. Masih ingatkah minggu yang lalu Bapak Saudara? Manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Menjadi manusia yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Membiarkan Tuhan untuk menampakkan diri kepada kita. Artinya biar roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, izinkan Tuhan membentuk ketaatan kita. Dan yang ketiga, izinkan Tuhan membentuk kita menjadi orang yang rendah hati. Dan yang keempat, biarkan Tuhan membentuk iman kita atau kepercayaan kita. Dan yang kelima, minggu lalu, hidup di dalam ikat janji. Hampir semua tokoh-tokoh Alkitab mereka mengikat janji dengan Tuhan. Dan ketika mereka mengikat janji, maka Tuhan akan memberikan janjinya kepada orang-orang hambanya yang setia. Nah ini yang terakhir saudara-saudara. Pelajaran yang ketujuh untuk menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Kejadian 26 ayat 12-nya. Kita baca bersama-sama. Yuk, 3 ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Siapa di sini yang mau mendapat hasil 100 kali lipat? Angkat tangan. Nah, sebab ia di sana? Diberkati Tuhan. Nah, apa artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ishak adalah pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Ishak melangkah berjalan, apa yang Tuhan mau itu yang dia lakukan, bukan yang saya mau. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir, kita tidak boleh berkehendak, kita tidak boleh mempunyai rasa, selera, kita tidak boleh melakukan aktivitas dan segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi kita harus lihat apakah ini connecting dengan yang Tuhan mau dalam hidup saya. Paham ya Bapak Saudara sampai di sini ya? Mengertilah ya? Nah Ishak adalah pribadi yang mau dibentuk Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau itu yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Ishak itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya saudara-saudara, apa yang kita dapat pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ishak ini? Kita lihat Bapak Saudara, coba buka di dalam Yesaya 59. Apa yang perlu Tuhan bereskan dalam hidup kita? Jadi saudara-saudara jangan berpikir begini. Luar biasa ya Ishak ini ya. Kok tiba-tiba dia diberkati oleh Tuhan. Ini ada proses waktu Bapak Saudara. Jadi jangan berpikir seorang pengusaha yang sukses, seorang ilmuwan atau seorang Bapak Ibu Saudara orang yang sukses dalam kehidupan ini atau seorang gembala yang berhasil Bapak Saudara itu tidak tiba-tiba. Dia butuh waktu, dia butuh pengorbanan, dia butuh mungkin dicaci maki oleh orang lain. Dia proses perjalanan hidupnya itu panjang Bapak Ibu Saudara. Makanya mengiring Tuhan. Tidak ada yang namanya saudara, hari ini Anda percaya kepada Tuhan dibaptis, maka Anda menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Paulus pun dia banting tulang Bapak Ibu Saudara. Maksudnya dia jatuh bangun. Dalam artian jatuh bangun betapa dia dan bukankah ini yang suka membunuh anak-anak Tuhan dulu yang percaya kepada Tuhan. Diejek, dicerca. Apakah Paulus minder? Ngapain jadi hamba Tuhan? Kita diejek. Enggak. Paulus ngotot terhadap firman dan kebenaran Tuhan setelah dia percaya kepada Tuhan. Jadi maksud saya begini, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak sekedar Anda percaya kepada Tuhan, berdoa, menyanyi, datang ke gereja, maka saudara selesai tugas. Kalau bahasa saya sebagai gembala, ngotot. Kemarin sebagai kesaksian saya, anak saya Delbek yang paling gede,
Ini kan sebenarnya jujur ada nakal-nakalnya saudara-saudara. Anak saya yang paling besar ini bukan bodoh-bodoh amat. Dia cerdas. Buktinya waktu SMP UN-nya 100 matematika. Maka kami sebagai orang tua bangga juga berdiri. Satu-satunya UN waktu itu SMP di BBK Penabur. Dia nilai 100, disuruh berdiri kami. Tapi setelah itu udah hilang, tenggelam. Kenapa? Malas. Nggak mau baca buku, nggak mau mengerjakan soal, nggak mau kursus, nggak mau, pokoknya nggak mau. Kita biarkan, karena dia sedang emosi meluap-luap. Tapi saya terus kasih tahu. Nah terakhir kemarin pas dia lulus Bapak Saudara, dia baru mengerti. Dia tes Bapak Saudara, ternyata dia nggak semudah apa yang dibayangkan. Apa artinya? Banyak mengalami problem, kegagalan. Akhirnya saya bilang, sekarang gini bang, apa yang kamu lakukan hari ini menentukan hidupmu masa besok. Bukan apa yang kamu lakukan hari lalu, tetapi hari ini putuskan apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu ngotot melakukan seperti yang kamu lakukan hari lalu? Maka dia berjanji, Pak, saya ampun, saya mau bertobat. Akhirnya sekarang dia masuk ke inten habis-habisan saudara. Nah hari ini dia nggak hadir main drum karena dia ada apa namanya? Try out. Jadi minggu depan dia mau coba stand atau enggak STPDN Bapak Saudara. Dia mati-matian habis-habisan. Dia pokoknya kalau kamu menentukan masa depanmu jangan main-main. Nah dalam kekristenan juga sama Bapak Saudara. Coba kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca yuk. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya apa di situ? Tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat kedua. Suara yang kencang Bapak Saudara kita. 3 ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Garis bawahi kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu apa? Sehingga ia tidak mendengar ialah garis bawahi segala dosamu. Jadi ada dua Bapak Saudara, kejahatan dan dosa. Inilah yang menjadi penghalang. Kenapa anak-anak Tuhan sudah berdoa, sudah bekerja keras, sudah belajar, sudah datang beribadah, berpuasa, bahkan mungkin baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah tuntas. Tapi hidupnya datar aja, biasa-biasa saja. Nah ini rahasia yang kita pelajari Bapak Saudara. Jadi yang pertama, apa yang perlu Tuhan bereskan dalam kehidupan kita, supaya kita juga menerima berkat yang sama seperti yang Ishak terima. Yang pertama adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Ada enggak orang yang married baru kenal langsung? Baru pacaran. Udahlah married aja kita besok. Nah ada Bapak Saudara. Pacaran dulu saling mengenal, mungkin memperkenalkan kedua orang tua dan lain sebagainya. Juga contoh yang lain supaya kita sederhana, seorang bisnismen, pengusaha kerjasama antara si A dan si B. Ada enggak orang tiba-tiba percaya memberikan uangnya ya sebagai kerjasama menyumbangkan sekian miliar, baru kenal? Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam rumah tangga juga demikian. Suami istri itu enggak ada yang namanya lulus tamat, dewasa, rendah hati, enggak ada, butuh proses. Sampai hari ini dengan istri saya yang di belakang, kami masih diproses Tuhan terus. Masalah banyak, problem banyak, pergumulan banyak di sana sini. Tetapi yang Tuhan minta, apakah kita mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan, artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Hubungan yang benar itu adalah mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ada enggak dari pagi bangun tidur yang tidak berdosa datang ke gereja ini? Pasti. Kaki, mata, tangan, semua hidup kita ini pasti Bapak Saudara. Sengaja apa tidak sengaja. Nah Tuhan mau kita datang ke Tuhan minta ampun. Kapan? Setiap waktu. Setiap apa? Setiap ada kesempatan. Karena firman Tuhan berkata dosa dan kejahatan adalah penghalang bagi berkat Tuhan. Kenapa saya susah banget, nggak pernah naik jabatan? Kenapa saya tidak pernah mengalami terobosan dalam keluarga, keuangan? Kenapa usaha kami tidak bangkit-bangkit? Kenapa anak-anakku ini begini-begini saja, datar saja? Kenapa ini dan kenapa ini? Kenapa suami saya ngotot terus nggak pernah mengalah? Kenapa istri saya begini? Kenapa mertua saya? Kenapa tetangga saya? Ini yang menjadi rahasia buat kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Perhatikan saudara, Tuhan adalah Maha Pengasih. Dia Maha Pengampun, Dia mengasihi saudara dan saya.
Bahkan anaknya yang tunggal diberikan untuk keselamatan saudara dan saya. Tapi dengar baik, Tuhan tidak pernah kompromi dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang lalim. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang najis. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang berdosa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau melawan hukumnya. Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan tidak boleh melawan firman-Nya. Tuhan rindu saudara diberkati Tuhan, tetapi dia tidak bisa melawan firman-Nya. Kenapa sih orang susah dipulihkan? Saudara sadar nggak kita ini sebenarnya? Siapa di sini yang pernah menyakiti orang lain? Angkat tangan. Puji Tuhan ya, luar biasa kalau nggak pernah menyakiti. Siapa di sini yang pernah disakiti orang-orang lain? Enak nggak yang disakiti orang lain? Lah kok kita mau menyakiti orang lain sementara kita nggak mau disakiti orang lain gitu loh. Kita mau menyakiti orang lain. Kita mau memaki-maki orang tapi kita nggak mau dimaki orang. Kita mau kita nggak mau ditipu orang tapi kita nggak mau ditipu orang lain. Gimana bahasanya? Yang sederhana. Artinya kita tidak mau dicurangi orang lain. Tetapi kita sebaliknya juga bagaimana kalau kita dicurangi orang lain? Artinya saudara-saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Bayangkan ketika naik dia di kayu salib, dia berkata, hehehe, iu kan yang pernah menipu sekian miliar, pinggir. Iu kan yang najis, minggir. Kamu kurang ajar. Kamu kan yang dulu membunuh itu, pinggir. Pernah nggak Tuhan hitung dosa kita yang besar itu? Tuhan sangat mengasihi kita, dia mengampuni sebesar apapun dosa kita. Kok orang Kristen berani-beraninya menghitung dosa orang lain? Najis deh, mau ketemu dia, amit dah. Emang dia siapa? Enak aja, nggak tahu dia. Udah pokoknya ketemu di Tanah Merah sampai mati kalau orang Batak bilang. Benar nggak Bapak Saudara? Kita menghitung, amit deh. Oh dia ya, gua tahu dia siapa. Manusia selalu melihat kesalahan orang lain. Saya sebagai gembala dulu Bapak Saudara orangnya meluap-luap. Saya orangnya meluap-luap. Pokoknya nggak toleransi terhadap hal-hal yang aneh-aneh. Tapi sekarang sudah berubah total. Apapun yang dunia teriak-teriak di luar sana termasuk istri saya dan lain sebagainya. Saya kalem, diam, duduk, tenang. Kita mendengarkan suara dari luar. Gosip dan lain sebagainya. Wah bla 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 bla. Kuping saya sudah nggak tipis. Ini mungkin udah dicor kali telinga saya ini. Nah, saudara harus dicor telinganya itu. Jangan sensi. Baru aja ngomong, lu hidungnya pesek. Amit, kurang ajar. Awas lu, gue bunuh lu ya. Baru aja hidung pesek. Memang pesek kok mau bilang apa? Saya juga kalau dibilang orang pesek, iya memang bilang apa? Tapi kan pesek juga ganteng kan? Kan begitu. Ada orang mantul tapi seram, jelek. Benar nggak saudara? Iya, giginya putih tapi ketika dia senyum menakutkan. Tapi ada giginya agak sedikit hitam-hitam bagaimana gitu, ada kopi-kopinya. Senyum begitu manis gitu loh. Saya saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan di pagi hari ini, yang utama di dalam hidup kita ini adalah kerendahan hati. Hanya kerendahan hati kita menerima kesalahan, kelemahan orang lain, kelemahan suami, kelemahan istri, kelemahan mertua, kelemahan tetangga, kelemahan anak, kelemahan gembala, kelemahan bos pimpinan kita, kelemahan saudara-saudara kita yang lain. Saya nggak habis pikir ketika saya pergi ke pesta. Saya kan orang Batak, saudara-saudara, pesta. Udah mulai dah kiri kanan, ngomong, apalagi ibu-ibu, maaf, bukan ibu di sini, ibu di luar sana. Udah cerita A sampai Z. Lu tahu nggak dia ya? Saya udah mulai cor berjalan. Telinga cor, nggak mau tahu. Jadi kita ini nggak boleh tipis telinga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya kerendahan hati kita menerima kelemahan orang lain. Itu sebabnya kalau saudara rindu diberkati Tuhan, segera bereskan dosa kita, kesalahan kita, jangan diulang kembali. Yang lalu biarlah yang lalu, yang baru ini sudah baru. Ya, orang mau bilang apa? Anjing menggonggong. Yang penting tujuan saya satu. Saya mau dibentuk di proses Tuhan seturut kehendaknya. Sehingga hidupku diberkati. Sebagaimana berkat yang diterima Ishak. Saya mau itu dan saya mau rebut. Saya mau kejar berkat itu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Masa kita kalah dengan orang dunia, saudara-saudara? Mereka ngotot 5 kali sehari. Masa saudara untuk ke gereja aja mesti setengah mati, saudara-saudara, beribadah. Virus corona, tapi kita kan jaga jarak. Percayalah saudara, perlindungan Tuhan sempurna. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sanitizer, saya percaya Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Percaya akan hidupnya ke Tuhan. Iya. Masa kita kalau ke pasar desak-desakan mau beli wortel, mau beli tempe, kiri kanan bodoh amat muter keliling, ketemu mulut ke mulut, nggak takut. Masa mau ke gereja kita takut dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menerima berkatnya. Nah, ini menjadi perenungan buat kita di pagi hari ini. Nah, yang kedua saudara-saudara, apa yang harus kita bereskan dalam hidup ini? Hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, dan juga orang lain di sekitar kita, saudara-saudara, orang-orang lain. Coba kita buka dulu, Bapak Saudara, di dalam Kejadian 26 ayat 8. Boleh tampilkan multimedia, saudara, yang bawa Alkitab atau handphone boleh dibuka. Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah siapa di sana? Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya di situ siapa? Ishak. Sedang apa dia si Ishak di situ? Bercumbu-cumbuan dengan siapa? Bukan dengan tetangga, saudara-saudara. Bukan dengan orang lain, dengan Ribka istrinya. Apa artinya dari sebuah cerita ini? Apa yang harus kita bereskan? Meskipun pada waktu itu sedang ada terjadi kelaparan, bencana, Ishak tetap menjalin hubungan yang mesra, intim dengan istrinya. Pelajaran apa yang kita dapat saat ini, saudara? Saya sedih juga, kemarin saya dengar ada kabar banyak ya, bukan 1-2. Dampak pandemi ini ternyata bukan hanya penyakit, bukan juga hanya ke ekonomi, juga berdampak ke sosial, bahkan ke moral. Ada beberapa anak-anak Tuhan juga yang mengambil keputusan mereka harus bercerai ke pengadilan. Saya sedih, saya hampir menangis di ruangan itu. Tuhan, ampunilah mereka Tuhan. Saya coba membangun komunikasi, hubungan agak sulit karena mereka memutuskan hubungan, tidak mau berjumpa dan tidak mau memberikan alamat. Saya juga agak miris juga, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya saya mau berkata sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun keadaan saat ini mengalami kesulitan, saya mau katakan, saudara harus jaga hubungan antara suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga. Saudara, kita terbesar, lingkungan keluarga kita. Kenapa kita harus menjaga? Apabila Anda tetap menjaga hubungan suami istri yang baik dengan orang tua, dengan anak, dengan orang yang di sekitar kita, itu sama dengan melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Mazmur 133 1-3 dikatakan apa di sana? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat untuk selama-lamanya, yaitu apabila kita diam bersama dengan rukun. Tidak apa-apa. Mungkin yang lalu banyak persoalan. Tetapi ini yang Tuhan minta hari ini kita mesti dipulihkan. Hari ini kita harus menerima satu sama yang lain. Saling memaafkan, saling melupakan yang lalu. Membuka lembaran baru di dalam Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab hanya orang yang hidup dalam rukun. Maka Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya kepada setiap orang yang percaya. Maka saudara-saudara diberkati Tuhan. Hiduplah rukun di dalam Tuhan. Katakan ke sebelah kiri dan kanannya, hiduplah dengan rukun. Saudara, betapa sukacita dan bahagianya orang rukun, saudara-saudara. Makan tempe pun rasanya melebihi daging. Saudara, kalau orang ribut terus, ya ribut terus. Makan ayam pun rasanya seperti tempe. Gak ada rasa pahit. Benar saudara-saudara, badan tambah kurus, wajah makin keriput, rambut makin lebih cepat putihnya. Percayalah Bapak Saudara, umur pendek pasti. Nah, ada orang ribut terus hidupnya bahagia panjang umurnya. Nggak ada Bapak Saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan, apabila ada orang yang menyakiti hati kita, mengecewakan hati kita, ini saatnya kita membuka hati kita lebar-lebar, pengampunan Bapak Saudara. Jangan lagi menyimpan. Enggak ada Pak. Udah Pak, pokoknya dia. Saya enggak mau lagi buka hati, terserah dia. Mau kawin, monggo.
Dia mau pacaran, silakan. Udah Pak. Daripada saya mati, mendingan dah saya tahankan begini aja. Ya sebenarnya sesungguhnya kamu sudah mati. Kalau tidak mau mengampuni orang lain, mengampuni suami, mengampuni istri, kita sesungguhnya sudah mati. Walaupun masih hidup. Nah itu sebabnya saya mau katakan, ada orang yang kepahitan dengan orang tua, ada yang kepahitan dengan mertua, ada yang kepahitan juga dengan anak-anak, ada kepahitan juga dengan gembala, dengan pimpinannya, dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Kenapa mereka kepahitan? Mereka belum hidup baru, mereka belum bertobat. Nah ini yang Tuhan mau dari kita harus mau dipulihkan. Buka hatimu, minta ampun kepada orang lain. Saya saudara-saudara, saya bukan asal ngomong. Sampai hari ini saya tidak ada musuh. Yang artinya dalam saudara saya membenci dia. Dan saya menutup pintu buat dia, nggak ada sampai hari ini. Siapapun dia. Ya kalau orang benci dengan saya, ya mungkin urusan dia dengan Tuhan lah ya. Ya kita juga nggak bisa memuaskan setiap orang. Tapi hati kita sekarang urusannya kita dengan Tuhan dan sesama kita. Jangan sampai hubungan dengan sesama menjadi penghalang bagi kita untuk terima berkat Tuhan. Jangan sampai Bapak Saudara kepahitan, kebencian kita terhadap istri, suami, anak-anak, mertua menjadi penghalang bagi berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sikap karakter, kebiasaan dan perbuatan yang benar. Ini kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Amsal 10 ayat 6, coba ditampilkan. Oh ini tiba-tiba udah jam 12, benar gak sih jam 12? Ya, dengan cepat saja. Amsal 10 ayat 6. Berkat apa di sana? Kita baca sama-sama yuk. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Artinya apa? Tuhan akan menguji sikap, karakter, kebiasaan, tabiat dan perbuatan kita. Supaya apa? Semua dibereskan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan, saya sudah bilang di awal, Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan orang fasik. Ia hanya bekerja sama dengan orang benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Amsal 10 ayat 6 dikatakan berkat ada di atas kepala orang benar. Artinya sebenarnya berkat Tuhan itu sudah ada di atas kepala kita ini. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati? Kenapa tidak turun sampai ke rumah kita? Kenapa tidak turun sama keluarga kita? Kenapa tidak turun sampai dengan kita nikmati? Itu yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita. Karena tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya tidak benar. Kalau kita sadar. Kita sudah banyak terkontaminasi dengan gaya hidup dunia ini. Kita pikir ini benar. Kan dia bisa, saya bisa. Ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Bahkan dalam Amsal 28 ayat 20 dikatakan orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa yang mendapat banyak berkat? Jawaban saya sederhana. Hanya orang yang dapat dipercaya. Sebagai contoh dalam Alkitab, Yusuf adalah orang yang dipercaya, bukan hanya dipercaya Tuhan, tapi dipercaya oleh Potifar. Dia menjadi orang nomor 2, bahkan harta orang Mesir dipercayakan, dipegang dia sebagai bendahara, saudara-saudara. Saudara dapatkah dipercaya sebagai istri? Saudara sebagai bapak dapatkah dipercaya? Sebagai anak-anak dipercaya? Sebagai kita bawahan di dalam perusahaan, dalam pekerjaan, apakah kita dapat dipercaya? Ini harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita semakin jauh di hadapan Tuhan dan juga kita semakin tidak dipercaya oleh orang lain. Dan yang terakhir saudara-saudara, di dalam Yosua pasal 7, arah dan tujuan hidup yang benar. Ini yang terakhir saudara-saudara. Tuhan akan menyelaraskan arah dan jalan hidup kita ke depan, bukan ke belakang saudara-saudara. Ketika saudara dan saya tidak beres hubungannya dengan Tuhan, saudara perhatikan di sini. Hidup kita semakin hari semakin buruk. Semakin kita tidak bisa menikmati berkat-berkatnya dalam kehidupan ini. Ada contoh dalam Alkitab yang semua kita pasti kenal, namanya kisah Akan. Bukan Akan petinju ya. Oleh karena satu orang berdosa maka banyak orang menjadi korban. Saudara bisa perhatikan di situ. Bangsa Israel dibantai orang-orang Ai, termasuk juga Akan harus mati dilempari pakai batu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Oleh sebab itu kita harus bereskan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin cepat pemberesannya semakin baik. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Setelah Ishak setuju dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam 1 tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Apa rahasianya? Kenapa dia diberkati Tuhan? Saudara bisa perhatikan, karena Ishak sudah beres hubungannya dengan Tuhan. Sederhana sekali saudara-saudara. Siapa di sini yang rindu diberkati Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan kepada Tuhan, saya mau Tuhan bereskan. Turunkan tangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang disebut saja apa yang dilakukan oleh seorang Ishak di dalam hidupnya mau dibereskan oleh Tuhan. Juga saudara juga harus membereskan hidup kita. Sehingga berkat yang diterima Ishak juga saudara terima di dalam kehidupan ini. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kejadian 26 ayat 13. Ini menarik saudara-saudara. Maukah saudara diberkati Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Buka, angkat 2 tangan kita tinggi-tinggi. Mari saya ajak bangkit berdiri kita semua. Angkat tinggi tangan dua-dua, saudara. Katakan kepada Tuhan, hari ini saya mau mengizinkan Tuhan untuk membereskan hidupku. Izinkan Tuhan membereskan hidupmu. Haleluya, puji Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hatiku. Mana Riki? Jadi kesimpulannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi apa? Manusia yang dikehendaki Tuhan, membiarkan Tuhan untuk menampakkan diri kepada saudara. Dan yang kedua, izinkan Tuhan membentuk ketaatan Anda. Izinkan Tuhan membentuk Anda menjadi orang yang rendah hati. Dan biarkan Tuhan membentuk kepercayaan Anda. Hidup di dalam ikat janji. Dan izinkan Tuhan membentuk Anda untuk hidup di luar ketakutan. Dan yang terakhir, izinkan Tuhan membereskan hidup kita. Oralabayasi. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Pemain musiknya belum datang, silakan duduk. Silakan duduk. Ada beberapa hal sebelum kita akhiri ibadah kita yang mau saya sampaikan. Setiap hari Jumat kita ada KUL online, saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu aktif di KUL karena kita bertumbuh hanya melalui KUL ini. Nah, jam 7 setiap hari Jumat kita ada selalu KUL, saudara. Minggu lalu nggak ada karena kami ada keperluan yang kami tidak boleh tinggalkan. Saya berharap nanti saudara-saudara boleh bergabung di KUL ini. Nah yang kedua, saudara-saudara, ada di sini yang bawa handphone? Tolong angkat tangan yang ada handphonenya. Nah saya boleh minta tolong nggak saudara yang bawa handphone? Tolong yang bawa handphone aja, ya, yang membawa handphone, dibuka handphonenya sebentar sambil menunggu pemain musik. Ya dibuka handphonenya, dibuka di situ kita kan harus saling memberkati. Di YouTube ya, YouTube GBI Blue Plaza. Coba sekarang semua membuka. GBI Blue Plaza. Jadi supaya kita terbiasa, di sana ada khotbah-khotbah yang menarik. Dan juga nanti di website kita ada renungan setiap hari, ada beberapa pengumuman. Ya, website kita GBI Blue Plaza. Nah, di YouTube juga GBI Blue Plaza. Nah, saudara, saya minta tolong itu di like. Salah satu khotbah yang di situ saja di like. Nah, like, setelah itu saudara komen, entah amin, boleh. Setelah di like, di komen. Nah, subscribe ya, subscribe. Kemudian saudara boleh membagikan kepada orang lain nanti. Nah, kenapa saya minta ini? Saya baru ingat ini kali ini. Biasanya kenapa saya minta Bapak Saudara subscribe? Karena kita harus 1000 subscribe baru kita bisa live streaming. Ngerti gak Bapak Ibu Saudara ya? Jadi YouTube itu kalau belum sampai subscribe-nya 1000, kita gak bisa streaming. Jadi kayak khotbah hari ini masih di FB live streamingnya. Tapi nanti kalau udah 1000 like, subscribe-nya Bapak Saudara, itu sudah bisa kita live streaming di YouTube. Saya berharap Bapak Saudara boleh nanti saling memberkati kepada orang lain, membagikannya khotbah-khotbah yang di situ supaya kita mencapai like-nya, subscribe-nya sampai 1000. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri, kita tundukkan kepala kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercara hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, kami bersyukur firman-Mu hari ini Tuhan untuk mengingatkan kami supaya membereskan hubungan kami dengan sesama, dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan mertua, dengan orang tua dan keluarga. Karena penghalang berkat itu adalah ketika kami menyakiti orang lain dan orang lain menyakiti kami tetapi kami tidak mau mengampuni. Hanya dengan kerendahan hati kami boleh menerima kelemahan orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Apa yang diterima oleh Ishak itu juga berkat yang kami terima di siang hari ini. Dalam nama Yesus, biarlah mujizat terobosan itu terjadi di dalam rumah tangga, dalam anak-anak kami studinya, bahkan dalam pekerjaannya, bahkan masa depannya. Juga dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami akan ada terobosan, akan ada mujizat, akan ada berkat yang mengalir. Sebagaimana berkat Abraham, Ishak, itu juga yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Dalam pemeliharaan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, tubuh jiwa roh mereka, Engkau memulihkan, Engkau memberkati mereka, bahkan Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu-lah hormat, kemuliaan, kekal selamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara membawa amplop di tangan, saudara angkat tinggi-tinggi, kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab saudara, supaya gereja ini tetap bertumbuh, saudara butuh dukungan. Nah, karena di pengumuman itu kita ada rencana kalau Tuhan izinkan membeli ruko yang depan. Kita beriman 2, tapi kalau nggak bisa paling tidak 1, saudara-saudara. Karena di mall ini kita sangat amat mahal sekali, saudara-saudara. Dukung terus dalam doa, support supaya pembangunan gereja ini boleh berjalan untuk tahun-tahun depan. Angkat tinggi persembahan kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami akan berikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati 100 kali lipat dan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, keuangan kami mengalami terobosan. Di tahun pandemi ini kami juga akan mengalami terobosan yang dahsyat dari Tuhan. Kami siap memberi dengan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Silakan saudara. Bisa masukkan persembahannya dalam kotak depan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih untuk persembahannya. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita tetap beribadah amin di tempat ini. Ya, sampai nanti ada pengumuman jika memang harus tetap beribadah. Bapak Ibu tetap antusias untuk beribadah setiap hari Minggu amin di tempat ini. Boleh angkat tangannya? Haleluya, terima kasih. Dan jangan lupa juga kami mengundang untuk Bapak Ibu juga yang rindu untuk ikut cool online, bisa bersama-sama dengan kami bersama-sama. Mungkin linknya belum tahu, bisa tanyakan kepada Bapak Gembala atau Ibu Gembala dan semua staf di tempat ini untuk mendapatkan linknya sehingga kita boleh bersama-sama ikut cool online, amin. Dan satu hal lagi juga saya mau menyampaikan, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah di tempat ini boleh bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri, ya berdiri terus, selamat datang. Selamat beribadah, jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Oke, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur sama Tuhan. Katakan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Saya undang untuk Bapak Gembala. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka hati kita angkat tinggi tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus yang manis dan lembut menyinari kita, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.